Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, kali ini kita akan mempresentasikan tentang project desain pengalaman pengguna ya, bikin UI interface prototypingnya, yang dimana ini Yayasan Bimbingan Belajar Fokus, itu nama produknya. Kami dari tim The Hash Slinging Slasher Team yang akan mempresentasikannya. Oke, di sini ada nama-nama timnya. Yang pertama Irfan Ahmad Dhani, NPM-nya 223111053, dan kedua ada Fajar Hidayat dengan NPM 223111049. Yang ketiga ada Gamaliel Jonas Gerardo Hutapea 223111051, Clinton Lumban Toruan 223111057, dan yang terakhir itu ada Alfredo Gracia dengan NPM-nya 223111075. Oke, di sini dengan project DPP-nya yaitu Yayasan Bimbingan Belajar Fokus akan dijelaskan oleh Gamaliel. Oke, untuk Gama dipersilakan. Oke. Untuk background kami membuat Yayasan Bimbingan Belajar Fokus ini, ialah dalam era digital saat ini, persiapan tes seperti CPNS, Polri, Bintara, BUMN, Psikotes, dan Jasmani menjadi penting bagi banyak individu yang ingin meraih karir di sektor-sektor tersebut. Meskipun ada banyak sumber belajar dan kursus online, seringkali masih ada tantangan dalam menemukan platform yang menyajikan materi secara terstruktur, relevan, dan efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi tes-tes tersebut. Adapun problem statement kami di sini yaitu antara lain kesulitan mengukur kemajuan belajar. Itu biasanya disebabkan oleh kurangnya fitur dalam platform belajar yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara efektif, sehingga membuat sulit bagi mereka untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Terus adapun yang kedua, kekurangan interaksi dan dukungan. Itu biasanya disebabkan oleh keterbatasan interaksi antara pengguna dan tutor atau pengajar, serta kurangnya dukungan dalam menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang dihadapi peserta belajar, menjadi hambatan dalam pemahaman materi secara menyeluruh. Terus adapun yang ketiga, tidak adanya fokus pada aspek khusus. Biasanya itu disebabkan oleh kehadiran kursus yang tidak fokus pada aspek khusus dari setiap tes, seperti pola soal, strategi pengerjaan, dan praktik latihan yang tepat, membuat peserta belajar kehilangan keunggulan dalam menghadapi tes. Adapun solusi yang kita tawarkan di sini menangani masalah-masalah di problem statement tadi, yaitu personalisasi pembelajaran, sesi belajar interaktif, pembelajaran berbasis gamifikasi, fitur pelacakan kemajuan visual, grup diskusi dan kolaborasi, pelajaran multimedia, dan yang terakhir itu umpan balik yang langsung. Di sini kami memiliki tujuan dalam membuat Yayasan Bimbingan Belajar Fokus ini, yaitu tujuan utama kami adapun aplikasi Fokus Course dirancang untuk menyediakan platform belajar yang terstruktur, relevan, dan terfokus bagi individu yang mempersiapkan diri untuk berbagai tes seperti CPNS, Polri, Bintara, BUMN, Psikotes, dan Jasmani. Tujuan utama kami yaitu adalah memudahkan pengguna dalam memperoleh materi pembelajaran yang diperlukan dan memaksimalkan persiapan mereka menghadapi tes-tes tersebut. Terima kasih untuk Gama sudah menjelaskan. Untuk yang slide selanjutnya yaitu Alfredo Gracia. Ya, dipersilakan untuk penjelasan kedua oleh Alfredo Gracia. Desain antarmuka aplikasi dirancang dengan fokus pada kemudahan pengguna. Menu navigasi yang intuitif, tata letak yang bersih, dan ikon yang jelas memastikan pengguna dapat dengan mudah mengakses modul pembelajaran, latihan soal, sesi live, dan sumber daya lainnya dengan cepat. Personalisasi pengalaman belajar. Aplikasi ini menawarkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Melalui evaluasi awal, aplikasi dapat menyesuaikan kurikulum dan materi belajar sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan belajar individu. Rekomendasi konten belajar yang disesuaikan juga membantu pengguna untuk fokus pada area yang perlu diperbaiki. Interaksi dan dukungan yang aktif. Fitur interaktif seperti sesi live dengan tutor atau pengajar, forum diskusi, dan layanan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif, bertanya, berbagai pengalaman, dan mendapatkan bantuan langsung dari para ahli. Baik, selanjutnya itu pengguna teknologi gamifikasi. Elemen gamifikasi diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, pemberian poin, penghargaan atau level berdasarkan pencapaian belajar, memberikan motivasi tambahan kepada pengguna untuk terus belajar dan meraih tujuan belajar mereka. Pembelajaran multimedia. Materi pembelajaran disajikan dengan berbagai format, termasuk video, audio, infografis, dan artikel
untuk mengakomodasi belajar yang beragam dan memperkaya pengalaman belajar pengguna, termasuk pelacakan kemajuan belajar yang visual. Aplikasi ini menyediakan visualisasi yang jelas mengenai kemajuan belajar pengguna. Grafik lingkaran atau diagram batang membantu pengguna memantau dan memahami perkembangan belajar mereka dari waktu ke waktu. Pembaruan berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Umpan balik pengguna sangat dihargai dan digunakan untuk meningkatkan kualitas materi belajar dan pengalaman pengguna. Pembaruan reguler dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi dari pengguna. Baik, kita masuk ke user persona ya. Background information. Nurul dia adalah pegawai swasta berusia 25 tahun, lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana di bidang manajemen. Nurul ini sedang tertarik untuk mengikuti tes CPNS. Baik, kita masuk ke needs atau kebutuhan user. Yang pertama, membutuhkan persiapan intensif untuk tes CPNS. Terus yang kedua, kesulitan menemukan sumber belajar yang terstruktur dan relevan. Yang ketiga, dia merasa perlu bantuan langsung atau konsultasi untuk memahami materi tertentu. Yang keempat, dia ingin mempelajari strategi pengejaran tes secara efektif. Terus kita masuk ke frustration. Pertama, dia kesulitan menemukan materi yang tepat. Dan yang kedua, kekhawatiran akan kesiapan untuk melakukan tes. Dan yang ketiga, tidak ada dukungan langsung. Oke, terima kasih untuk Alfredo Gracia yang ini empathy map dilanjutkan oleh Clinton. Berikutnya kita akan membahas apa itu empathy map-nya. Untuk says itu yang pertama kesulitan menemukan materi yang tepat untuk persiapan tes. Yang kedua ingin bisa berinteraksi langsung dengan tutor untuk memecahkan masalah belajar. Dan untuk things-nya yang pertama yaitu apakah materi yang pelajari sudah cukup dan mencakup semua yang akan muncul dalam tes. Butuh alat yang dapat membantu melacak kemajuan belajar secara terstruktur. Dan untuk dasnya yang pertama itu mencari berbagai sumber belajar online untuk persiapan tes. Yang kedua, mengikuti sesi live atau forum diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu mencoba berbagai strategi belajar untuk meningkatkan pemahaman dan hasil tes. Dan untuk feels-nya, yang pertama rasa frustasi karena kesulitan menemukan materi yang relevan. Yang kedua yaitu kepuasan saat mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau masalah belajar yang rumit. Yang ketiga itu ketakutan akan persiapan yang tidak memadai untuk menghadapi tes penting. Nah, berikutnya user journey map. Untuk persona yaitu Nurul. Nah, skenario pengalaman menggunakan aplikasi Focus Course. Untuk page-nya mendaftarkan akun. Untuk action-nya pengguna harus mendaftar course untuk mendapatkan akun di platform. Untuk page-nya kursus. Untuk action-nya pengguna memulai kursus dan melanjutkan melalui modul konten. Mereka berinteraksi dengan materi multimedia seperti video, presentasi, dan kuis interaktif. Page-nya pemberitahuan dan untuk action-nya platform ini mengirimkan pengingat dan pemberitahuan untuk aktivitas harian. Pemberitahuan hasil ranking dari nilai yang dapat memotivasi pelajar untuk menyelesaikan modul dan berperan aktif. Untuk page-nya komplit dan sertifikasi. Untuk action-nya pengguna menyelesaikan semua persyaratan kursus termasuk tugas, kuis, dan ujian. Setelah berhasil mengerjakannya, mereka mungkin menerima sertifikat atau lencana digital untuk menunjukkan pencapaian mereka. Dan berikutnya adalah sistem desain. Bisa kita lihat apa color yang digunakan, font sampai dengan icon. Berikutnya prototypingnya bisa kita lihat dari mulai tampilan awal, mulai dari halaman pertama pada prototypingnya. Nah, pada slide ini juga kita bisa memperhatikan halaman per halaman setiap kita menggunakan prototypenya, mulai dari halaman awal dan masuk pendaftaran hingga sampai profile. Oke, terima kasih kepada Clinton sudah menjelaskan yang akhir tadi dan terima kasih untuk teman semua. Oke, langsung saja untuk tarik kesimpulan. Jadi Focus Course Bimbel ini merupakan aplikasi untuk mereka-mereka yang ingin mendaftar seperti CPNS, Polri, Bintara BUMN, Psikotes atau lainnya. Ini merupakan aplikasi untuk persiapan tes ya intinya. Dan yang tujuannya untuk menyediakan platform belajar yang terstruktur, relevan, dan terfokus bagi individu yang mempersiapkan diri untuk
berbagai tes seperti CPNS, Polri Bintara, BUMN, psikotes, dan jasmani. Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna atau usernya ya dalam memperoleh materi pembelajaran yang diperlukan dan memaksimalkan persiapan mereka menghadapi tes-tes tersebut. Dan untuk target marketnya itu adalah para mahasiswa atau fresh graduate, calon peserta tes, lalu profesional yang ingin pindah karir atau switch karir, pelajar atau siswa SMA atau SMK yang berencana melanjutkan pendidikan, dan yang selanjutnya itu pekerja yang ingin meningkatkan kualifikasi, pencari kerja, pelatih atau tutor, institusi, pendidikan atau pelatihan. Dalam desain pengalaman pengguna juga terdapat user journey, empathy map, dan user personanya. Dan di sini ada desain sistemnya, sudah tertera ya untuk color, font, dan icon. Dan di sini ada beberapa contoh untuk prototypingnya dari dia onboarding, ke login, ke home atau beranda. Di sini ada notification, dan di sini ada setting untuk aplikasinya, dan di sini adalah pengaturan profilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.